Sobat Suara Kritis, kembali lagi di podcast Suara Kita Bicara. Yeay. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup bikin kita berpikir soal toleransi dan hukum, yaitu pembubaran paksa kegiatan retret di Sukabumi. Yeay. Bareng aku, Vanessa Ulianas, dan hari ini sudah bersama narasumbernya yaitu Hey, halo, perkenalkan nama aku Dextra Melina Purba. Aku dari 11.9 dan aku absen 6. ya. Halo Day. Halo Vanessa. Gimana kabar kamu hari ini? Baik sih kabarnya aku sih, cuma agak dikit capek aja kebetulan. Cuma habis MBK. Oh iya. Aku mau nanya-nanya soal kronologi retret yang di Sukabumi kemarin. Itu gimana sih kejadiannya? Oh, Day? yang booming itu ya? Iya. Sumpah itu tuh sebenarnya tuh kayak lebih karena misunderstanding sih. Karena tuh kalau dari aku dapat beritanya tuh, masa warga-warganya itu merusak itu sih gazebo, terus motor-motor yang anak-anak retret itu, yang padahal mereka tuh lagi melakukan kegiatan rohani. Ya ampun, kasian banget. Iya kan, jadi tuh awal mulanya itu tuh terjadi pada tanggal 27 Juni. Nah, itu biasalah orang-orang kayak anak-anak Kristen kan misalnya kita tuh ada kegiatan rohani namanya Iya. retret. Tau gak sih retret tuh apa? Aku kurang tahu sih. Aku boleh jelasin? Jadi kebetulan karena aku Kristen, aku mau jelasin Iya. retret itu apa. Nah, retret itu adalah kegiatan pendalaman rohani. Biasanya agar kita tuh bisa merefleksikan diri kita, kayak selama kita hidup tuh gimana. Nah, Iya. sedihnya itu warga-warga itu mereka tuh berkomentar negatif karena mereka tuh mengira kalau ternyata itu mau dibuat gereja. Jadi kayak bukan sekedar kegiatan murid-murid biasa doang. Iya. Makanya bayangin deh, waktu lagi mereka ibadah tuh pada tanggal 27 Juni lagi kayak beraktivitas rohani, tiba-tiba itu gazebo mereka sama tempat retret mereka dilemparin batu. Ya ampun, kacau banget ya berarti. Iya, masa 36 siswa sama Ya, pendamping. padahal itu kegiatan yang sah gitu. Ya kan, aduh. Lanjut ya deh. Pertanyaan selanjutnya, dari kecamatan ini tuh hukum dan hak asasi manusianya bagaimana sih kejadian ini? Oh, maksudnya point of view dari pemerintahnya. Iya. Nah, kebetulan banget tuh si pemerintah sama terutama dari Mulyadi tuh mereka nggak diem doang. Karena pemerintah itu tuh kayak merasa, aduh kok gini banget sih wargaku. Akhirnya mereka itu tuh pihak desanya akhirnya mereka tuh memberikan dana 3-5 juta untuk para korbannya. Karena bentuk tanggung jawab. Karena yang dilakukan warga-warga desa yang ada di Cidahu itu tuh termasuk nggak bener nggak sih? Iya. Kayak masa orang sih mau orang Iya, tuh mau mau ibadah, beribadah. malah tiba-tiba tuh dilemparin aja tuh gak enak banget. Berarti nggak bisa sumpah. dibiarin gitu aja Iya, ya. makanya akhirnya pemerintah itu mereka turun tangan dan pada tanggal 30 Juni akhirnya 7 tersangkanya itu udah ditangkap. Nah juga si Deddy Mulyadi itu ataupun Gubernur Jawa Barat nggak sih dia? Iya. Gubernur Jawa Barat, dia tuh nggak cuma dari pihak desanya doang, cuman dia akhirnya memberikan surat juga kompensasi kepada pihak-pihak yang terkena dampaknya tersebut. Dia ikut bertanggung jawab juga. Iya, ikut bertanggung jawab. Setuju banget, bukan soal uang tapi pemulihan kepercayaan masyarakat juga. Soalnya kayak maksud aku kan mereka tujuan cuma buat retret. Cuma kenapa akhirnya malah jadi bencana gitu ya, sampai masuk koran, berita. Iya. Kacau banget sumpah. Nah, kalau dari hostnya sendiri gimana nih setelah aku udah cerita pendapat kamu mengenai yang retret ini? Pendapat aku sih sangat amat prihatin banget ya, kasihan banget. Tujuan mereka cuma untuk beribadah, tapi warga sekitar kayak sampai segitunya banget Iya, nyudutin mereka gitu. Cuma puji Tuhannya akhirnya pemerintah juga turun tangan tuh. Iya. Jadi semoga aja nggak bakal terjadi kejadian seperti itu lagi nggak sih semoga. Malaysia? Iya. Dah kayaknya udah kayaknya Yaudah. materi itu saja. Ya udah. Baik, terima kasih banyak ya Dek sudah berbagi informasi ke Iya, kita. sama-sama. Semoga kita bisa belajar Dari kejadian ini pentingnya ya. menjaga toleransi dan supremasi hukum. Dan untuk kamu sobat suara kritis, jangan diam kalau melihat ketidakadilan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.